Di tengah gurun yang luas dan keras di Jazirah Arab, lahirlah seorang anak laki-laki dari suku Ghassan yang bernama Harits bin Abi Syamar. Suku Ghassan adalah salah satu suku Arab yang terkenal di wilayah Syam, yang sekarang dikenal sebagai Suriah dan sekitarnya. Harits dilahirkan dalam keluarga Bangan yang berpengaruh. Ayahnya, Abi Syamar, adalah pemimpin suku Ghassan, seorang penguasa yang dihormati dan ditakuti. Sejak kecil, Harits tumbuh dalam lingkungan yang keras, penuh dengan tantangan yang menuntut keberanian dan kecerdasan. Ayahnya mengajarkan seni kepemimpinan, keterampilan berperang, serta diplomasi kepada Harits. Dalam tradisi suku Ghassan, seorang pemimpin harus kuat, tegas, dan bijaksana. Harits pun belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin dengan mengamati ayahnya memimpin suku mereka, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi wilayah mereka dari serangan musuh. Ketika Harits beranjak dewasa, ayahnya wafat, meninggalkan Harits dengan tanggung jawab besar sebagai pemimpin baru suku Ghassan. Harits muda dengan keberanian dan kebijaksanaannya berhasil membawa suku Ghassan menjadi semakin kuat dan disegani. Dia memerintah dengan tangan besi, namun juga adil, memastikan bahwa setiap orang dalam sukunya hidup dengan baik dan aman. Pada masa itu, wilayah Syam adalah wilayah yang strategis dan banyak diincar oleh kekaisaran besar, termasuk Romawi. Harits menyadari bahwa posisinya sebagai pemimpin Ghassan tidak hanya berperan dalam memimpin suku, tetapi juga sebagai penjaga gerbang wilayah Syam. Ia menjalin hubungan baik dengan kekaisaran Romawi, memastikan sukunya mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang tanpa ancaman dari luar. Namun, kehidupan Harits berubah ketika kabar tentang seorang nabi baru dari Mekah bernama Muhammad mulai menyebar. Ajaran Muhammad yang dikenal sebagai Islam mengajak semua orang untuk menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan penyembahan berhala. Pada saat itu, Harits masih memegang teguh kepercayaan tradisional suku Ghassan yang menyembah berhala dan mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka. Suatu hari, Harits menerima sebuah surat dari Rasulullah Muhammad yang dikirim melalui seorang utusan bernama Syuja' bin Wahab al-Asadi. Surat tersebut berisi ajakan kepada Harits untuk memeluk Islam dan mengakui kerasulan Muhammad. Harits membaca surat itu dengan hati-hati. Awalnya, ia merasa tersinggung dan marah, merasa bahwa seorang nabi dari Mekah tidak seharusnya mengirim surat kepadanya yang seorang raja besar di wilayah Syam. Namun, rasa ingin tahunya membuatnya berpikir lebih jauh. Ia bertanya kepada para penasihatnya dan orang-orang terdekatnya tentang ajaran Islam dan tentang Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka menasihati Harits untuk menyelidiki lebih lanjut, sementara yang lain mendorongnya untuk menolak dengan tegas. Di tengah kebingungan, Harits memutuskan untuk mengirim utusan kepada Heraklius, kaisar Romawi, yang dianggap bijaksana dan memiliki banyak pengetahuan tentang berbagai agama. Heraklius telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan ajarannya dan diam-diam terkesan dengan dakwah Islam. Meski begitu, karena posisinya sebagai kaisar Romawi yang Kristen, Heraklius tidak menyatakan keimanannya secara terbuka. Kepada Harits, Heraklius menyarankan untuk mempertimbangkan ajakan Muhammad dengan hati-hati dan bijaksana. Setelah mendengar saran dari Heraklius, Harits tetap merasa ragu. Dia tidak ingin meninggalkan tradisi nenek moyangnya dan takut kehilangan dukungan dari sukunya. Maka, dengan berat hati, ia menulis surat balasan kepada Rasulullah, menolak ajakan untuk memeluk Islam. Meskipun begitu, kisah pertemuan Harits dengan Islam tetap menjadi catatan penting dalam sejarah, menunjukkan bagaimana Islam mulai menyebar keluar wilayah Arab dan mencapai hati banyak orang, termasuk mereka yang awalnya menolak. Itulah perjalanan hidup Harits bin Abi Syamar al-Ghassani, seorang raja besar dari suku Ghassan yang meski tidak memeluk Islam, namun hidupnya bersinggungan dengan perjalanan penyebaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Harits bin Abi Syamir al-Ghassani, yang lebih dikenal sebagai Harits Ghassani,
adalah seorang tokoh penting dari Bani Ghassan, sebuah kerajaan Arab Kristen yang berkuasa di wilayah Suriah Selatan pada masa pra-Islam dan awal Islam. Ia merupakan Raja Ghassan terakhir yang memerintah sebagai sekutu Bizantium sebelum akhirnya berhadapan dengan kekuatan Islam. Harits terkenal dalam sejarah Islam karena interaksinya dengan Nabi Muhammad dan keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa penting di sekitar awal ekspansi Islam. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Harits Ghassani, hubungan dengan Kekaisaran Bizantium. Sebagai Raja Ghassan, Harits Ghassani adalah sekutu setia Kekaisaran Bizantium. Kerajaan Ghassan berperan sebagai buffer zone antara Bizantium dan Kekaisaran Persia serta suku-suku Arab di Jazirah Arab. Harits dan rakyatnya memeluk agama Kristen, dan mereka memainkan peran penting dalam melindungi perbatasan Bizantium dari serangan suku-suku gurun. Di wilayah Syam yang luas dan subur, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh suku Ghassan. Suku ini dikenal kuat dan tangguh, serta memiliki hubungan dekat dengan Kekaisaran Bizantium. Di tengah kerajaan ini, Harits bin Abi Shammar al-Ghassani berdiri sebagai pemimpin yang dihormati, seorang raja yang bijak dan berpengaruh. Harits dibesarkan di tengah lingkungan yang kental dengan tradisi dan kebanggaan suku Ghassan. Sejak muda, ia telah memahami pentingnya aliansi strategis dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar di sekitarnya. Kekaisaran Bizantium yang menguasai wilayah luas di Eropa Timur dan Timur Tengah adalah salah satu sekutu terpenting bagi suku Ghassan. Sebagai penguasa Syam yang menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium, Harits memahami betul bahwa hubungan baik dengan Kaisar Bizantium merupakan kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan kerajaannya. Setiap tahun, Harits mengirimkan upeti kepada Kaisar Heraklius, penguasa Bizantium, sebagai tanda penghormatan dan kesetiaan. Sebagai imbalannya, Harits menerima perlindungan dan dukungan militer dari Bizantium yang membuatnya mampu mempertahankan wilayahnya dari ancaman musuh-musuh luar. Hubungan erat ini juga memperkuat posisi Harits sebagai penguasa, memberikan legitimasi dan otoritas di mata rakyat dan para pemimpin suku lainnya. Namun, suatu ketika, angin perubahan mulai berembus di Jazirah Arab. Sebuah ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Mekah mulai menyebar ke berbagai penjuru Arab. Ajaran ini, yang disebut Islam, mengajak semua orang untuk menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan kepercayaan lama serta penyembahan berhala. Kabar tentang Islam pun sampai ke telinga Harits. Nabi Muhammad mengirim surat kepada banyak pemimpin di wilayah sekitar, termasuk Harits bin Abi Shammar al-Ghassani. Dalam surat itu, Nabi Muhammad mengajak Harits untuk memeluk Islam dan mengakui kerasulan beliau. Harits menerima surat itu dengan penuh penasaran. Ia tahu bahwa kabar tentang Islam telah sampai ke banyak tempat, dan bahkan Heraklius, Kaisar Bizantium, telah mendengar tentang ajaran baru ini. Merasa perlu mengambil keputusan yang bijak, Harits memutuskan untuk berkonsultasi dengan Kaisar Heraklius. Ia mengirimkan utusan ke Bizantium untuk meminta saran. Heraklius, yang dikenal bijaksana, telah mempelajari ajaran Islam dan bahkan telah menerima surat serupa dari Rasulullah. Dalam hatinya, Heraklius mengakui kebenaran Islam. Namun, sebagai Kaisar Romawi yang Kristen, ia tidak bisa secara terbuka menyatakan keimanannya. Heraklius menyarankan Harits untuk mempertimbangkan ajakan dari Nabi Muhammad dengan hati-hati. Ia menyampaikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar dan berasal dari Tuhan yang sama. Namun ia juga mengingatkan Harits tentang posisi mereka di antara kekuatan-kekuatan besar di dunia. Heraklius memahami dilema yang dihadapi Harits sebagai seorang penguasa yang harus mempertimbangkan banyak faktor sebelum membuat keputusan besar. Harits, meski mengagumi kebijaksanaan Heraklius,
merasa masih belum siap untuk meninggalkan tradisi nenek moyangnya dan menghadapi perubahan besar. Ia khawatir akan reaksi rakyatnya dan kehilangan dukungan dari Bizantium jika ia memeluk Islam. Dengan berat hati, Harits akhirnya menolak ajakan untuk memeluk Islam dalam balasannya kepada Nabi Muhammad. Ia memilih untuk tetap berada di jalur yang telah ia kenal dan mempertahankan hubungan baik dengan Kekaisaran Bizantium. Meskipun begitu, hubungan antara Harits dan Bizantium tetap kuat dan berlanjut hingga bertahun-tahun. Harits terus memerintah dengan bijaksana, menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, kisah pertemuannya dengan Islam tetap menjadi bagian penting dalam sejarah suku Ghassan dan Kekaisaran Bizantium. Dalam perjalanan sejarah, wilayah Syam kemudian menjadi salah satu pusat penting dalam peradaban Islam. Meskipun Harits tidak memeluk Islam, keputusannya dan interaksinya dengan Nabi Muhammad dan Heraklius menunjukkan kompleksitas hubungan politik dan agama pada masa itu, serta bagaimana Islam mulai menyebar dan mempengaruhi berbagai kerajaan dan kekaisaran di sekitarnya. Peristiwa Surat Nabi Muhammad. Salah satu momen penting yang melibatkan Harits Ghassani adalah ketika Nabi Muhammad mengirim surat dakwah kepadanya, menyerukan agar ia memeluk Islam. Surat tersebut dikirim sebagai bagian dari upaya Nabi Muhammad untuk mengundang para penguasa regional untuk bergabung dengan Islam. Namun, Harits menolak ajakan tersebut dengan keras. Menurut beberapa riwayat, ia merasa tersinggung oleh ajakan tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kekuasaannya serta hubungan dengan Bizantium. Pada suatu hari, angin membawa kabar dari arah selatan. Sebuah ajaran baru telah muncul di Mekah yang dipimpin oleh seorang pria bernama Muhammad. Orang-orang mulai berbicara tentang ajaran yang menyerukan penyembahan kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan penyembahan berhala serta kebiasaan-kebiasaan jahiliyah lainnya. Kabar tentang Islam ini akhirnya sampai ke telinga Harits. Ia mendengar bahwa Rasulullah Muhammad tidak hanya berdakwah di Mekah, tetapi juga mengirimkan surat kepada para pemimpin di seluruh Arab dan sekitarnya, mengajak mereka untuk menerima Islam. Harits, sebagai penguasa yang berpengaruh di wilayah Syam, juga menerima surat dari Nabi Muhammad. Surat itu dibawa oleh seorang utusan bernama Syuja' bin Wahb al-Asadi. Syuja' datang dengan tenang dan penuh keyakinan, membawa surat dari Rasulullah untuk Raja Harits. Ketika surat itu diserahkan, Harits menerima dengan penasaran. Ia membuka surat itu dan mulai membaca isinya. Di dalam surat tersebut, Nabi Muhammad mengajak Harits untuk memeluk Islam dan mengakui kerasulan beliau. Surat itu ditulis dengan nada yang penuh hormat namun tegas, mengajak Harits untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Harits bin Abi Syammar. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, maka engkau akan selamat dan kerajaanmu akan tetap di tanganmu. Namun, jika engkau menolak, maka seluruh kesalahan rakyatmu akan berada di pundakmu. Ketika membaca surat itu, Harits merasa terkejut dan sedikit tersinggung. Sebagai seorang raja yang besar dan memiliki hubungan kuat dengan Kekaisaran Bizantium, Harits merasa tidak seharusnya ia menerima surat dari seorang yang mengaku nabi dari Jazirah Arab. Ia merasa bahwa ajakan ini adalah sesuatu yang asing dan di luar kebiasaannya. Namun, Harits tidak langsung menolak atau menerima ajakan itu. Dia berpikir mendalam tentang isi surat tersebut. Dia menyadari bahwa Islam bukan hanya sekedar ajaran baru, tetapi juga sebuah gerakan yang mulai menarik perhatian banyak orang, bahkan di luar wilayah Arab. Harits tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, ia harus bijaksana
dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Harits kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan Kaisar Heraklius, penguasa Bizantium yang ia anggap bijaksana dan memiliki pengetahuan luas tentang berbagai agama. Heraklius sendiri telah menerima surat dari Rasulullah sebelumnya dan telah mempertimbangkan ajaran Islam. Meski Heraklius tidak memeluk Islam secara terbuka, ia menyadari bahwa ajaran Muhammad membawa pesan kebenaran. Dalam pertemuannya dengan utusan Bizantium, Harits mendiskusikan surat tersebut dan meminta pendapat Heraklius. Heraklius menyarankan agar Harits mempertimbangkan ajakan Muhammad dengan hati-hati dan tidak terburu-buru menolaknya. Heraklius yang terkesan dengan ajaran Islam memahami bahwa ajakan ini bisa jadi adalah panggilan kebenaran, namun ia juga tahu bahwa menerima Islam berarti perubahan besar bagi Harits dan kerajaannya. Meski mendapat saran dari Heraklius, Harits tetap merasa ragu. Ia masih terikat dengan tradisi nenek moyangnya dan khawatir akan reaksi rakyat serta para pemimpin suku lainnya. Ia juga sadar bahwa menerima Islam bisa berarti merusak hubungan baiknya dengan Bizantium yang selama ini menjadi pelindung kerajaannya. Setelah berpikir panjang, Harits akhirnya memutuskan untuk menulis surat balasan kepada Rasulullah. Dalam surat itu, Harits dengan hormat menolak ajakan untuk memeluk Islam. Ia menyampaikan bahwa meskipun ia menghargai ajakan Rasulullah, ia memilih untuk tetap pada kepercayaan nenek moyangnya. Surat itu disampaikan kepada utusan Rasulullah yang kemudian kembali ke Madinah dengan hati yang berat. Peristiwa surat ini menjadi momen penting dalam sejarah hubungan antara Harits Ghassani dan Islam. Meskipun Harits tidak memeluk Islam, pertemuannya dengan ajaran Nabi Muhammad dan interaksinya dengan Heraklius menunjukkan betapa luasnya pengaruh Islam yang mulai menyebar ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke istana-istana para raja dan kaisar. Walaupun Harits memilih untuk tidak menerima Islam, kisah ini tetap menjadi bagian dari perjalanan dakwah Rasulullah yang terus berlanjut hingga akhirnya ajaran Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk wilayah Syam, yang pada akhirnya menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang penting. Pembunuhan utusan Nabi Muhammad, salah satu peristiwa paling signifikan yang melibatkan Harits adalah pembunuhan utusan Nabi, yaitu Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Al-Harith diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ghassan. Namun, ketika utusan itu sampai di perbatasan, ia ditangkap dan dieksekusi atas perintah Harits Ghassani. Pembunuhan ini menjadi salah satu pemicu utama Perang Mu'tah, yang merupakan salah satu pertempuran besar antara pasukan Muslim dan Bizantium. Pada suatu hari, Rasulullah mengirimkan surat kepada Harits melalui seorang utusan bernama Syuja bin Wahb al-Asadi. Syuja adalah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal berani dan setia. Ia dikirim ke negeri Syam untuk menyampaikan surat Nabi kepada Harits mengajak raja itu untuk menerima Islam. Syuja menempuh perjalanan jauh melintasi gurun yang panas dan berbahaya, berbekal keimanan yang teguh dan keberanian yang besar. Setelah beberapa hari perjalanan, ia akhirnya tiba di istana Harits. Saat itu, Harits sedang berada di tengah-tengah majelisnya, dikelilingi oleh para pembesar dan penasihatnya. Syuja dengan penuh hormat dan ketegasan menyampaikan surat dari Rasulullah kepada Harits. Harits menerima surat itu dengan tatapan tajam. Ketika membaca isinya, wajahnya berubah menjadi merah padam. Ia merasa terhina karena seorang nabi dari bangsa Arab berani mengirim surat kepadanya. Seorang raja besar di wilayah Syam mengajaknya untuk meninggalkan agama nenek moyang dan memeluk ajaran baru. Dengan marah, Harits berdiri dan memerintahkan agar Syuja ditahan. Ia merasa bahwa ajakan ini adalah sebuah penghinaan dan ancaman terhadap otoritasnya. Harits tidak ingin mendengar lebih lanjut tentang Islam atau menerima ajakan untuk memeluk agama yang menurutnya asing dan mengganggu stabilitas kekuasaannya.
Tidak hanya berhenti di situ, kemarahan Harits semakin membara. Dalam kemarahannya yang memuncak, ia memutuskan untuk menghukum Syuja. Harits memerintahkan agar utusan Rasulullah tersebut dibunuh sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani datang membawa ajaran yang menurutnya dapat mengganggu kerajaan dan keyakinannya. Syuja pun dieksekusi atas perintah Harits. Kematian Syuja bin Wahb al-Asadi mengejutkan banyak pihak. Kabar pembunuhan utusan Nabi Muhammad ini segera tersebar luas hingga akhirnya sampai ke Madinah. Rasulullah sangat berduka atas kematian sahabatnya. Beliau menyadari bahwa pembunuhan ini adalah tindakan yang sangat serius dan melanggar norma serta etika hubungan diplomatik. Dalam tradisi Arab, utusan adalah orang yang harus dijamin keselamatannya, meskipun mereka membawa pesan yang tidak disukai. Peristiwa ini menambah ketegangan antara kaum muslimin dengan suku-suku di wilayah Syam, terutama yang berada di bawah pengaruh Harits. Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing Harits dan orang-orang yang masih menolak Islam agar hati mereka terbuka terhadap kebenaran. Meski demikian, Rasulullah tidak pernah berhenti dalam dakwahnya. Beliau terus mengirimkan utusan dan surat kepada berbagai pemimpin di sekitar Jazirah Arab, mengajak mereka untuk mengenal dan menerima Islam. Ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah akhirnya semakin tersebar luas, menembus batas-batas suku dan kerajaan, hingga akhirnya Islam menjadi agama yang dianut oleh berbagai bangsa dan peradaban. Kisah Harits bin Abi Syamar al-Ghassani dan pembunuhan utusan Nabi Muhammad adalah salah satu contoh tantangan yang dihadapi dalam penyebaran Islam. Meskipun penuh rintangan, dakwah Rasulullah tidak pernah surut dan ajaran Islam terus berkembang hingga menjadi agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Perang Mu'tah 629 Masehi. Setelah pembunuhan utusan Nabi, pasukan muslim di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah dikirim ke wilayah Mu'tah di dekat perbatasan Bizantium sebagai respon. Dalam pertempuran ini, pasukan muslim yang berjumlah 3.000 orang menghadapi gabungan pasukan Bizantium dan Ghassan yang jauh lebih besar. Meskipun pasukan muslim mengalami kekalahan taktis, keberanian mereka mengirim pesan kuat kepada Bizantium dan Ghassan bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam atas pembunuhan utusan mereka. Pada tahun ke-8 Hijriah, angin kencang membawa kabar penting dari wilayah Syam. Seorang utusan Nabi Muhammad bernama Al-Harits bin Umair Al-Azdi dikirim untuk menyampaikan surat dakwah kepada pemimpin wilayah Busra di Syam. Namun, di tengah perjalanan, Al-Harits dihadang oleh pasukan Ghassan yang dipimpin oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, seorang pejabat setempat di bawah pemerintahan Harits bin Abi Syamar al-Ghassani, raja suku Ghassan. Tanpa alasan yang jelas, Syurahbil memerintahkan penangkapan dan pembunuhan Al-Harits bin Umair. Ini adalah pelanggaran besar terhadap tradisi Arab yang menghormati keselamatan utusan, apapun isi pesannya. Ketika berita pembunuhan itu sampai ke Madinah, Rasulullah Muhammad sangat terpukul. Beliau menyadari bahwa ini adalah tantangan serius bagi dakwah Islam dan keselamatan para muslim di perbatasan utara. Dengan hati yang berat, namun tekad yang bulat, Rasulullah memutuskan untuk mengirim ekspedisi militer sebagai bentuk pembelaan diri atas tindakan keji tersebut. Rasulullah menunjuk 3 panglima untuk memimpin pasukan muslim dalam ekspedisi ini. Zaid bin Haritsah sebagai panglima pertama, Ja'far bin Abi Thalib sebagai panglima kedua, dan Abdullah bin Rawahah sebagai panglima ketiga. Jika salah satu gugur, maka yang lainnya akan mengambil alih komando. Pasukan muslim berjumlah sekitar 3.000 orang berangkat menuju Syam dengan semangat tinggi. Mereka paham bahwa misi ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan melindungi kehormatan umat Islam. Setelah perjalanan panjang,
mereka tiba di sebuah tempat bernama Mu'tah, dekat perbatasan Syam. Di sana, mereka dikejutkan dengan berita bahwa pasukan Bizantium dan sekutunya, termasuk pasukan suku Ghassan di bawah Harits bin Abi Syamar, telah berkumpul dengan kekuatan besar, mencapai lebih dari 100.000 prajurit. Angka ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk melawan pasukan Muslim dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Meskipun jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan musuh, pasukan Muslim tidak mundur. Di bawah komando Zaid bin Haritsah, mereka maju dengan penuh keberanian. Pertempuran pun dimulai dengan sengit. Zaid bin Haritsah yang memegang bendera Rasulullah bertempur dengan gagah berani hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid di medan perang. Ja'far bin Abi Thalib kemudian mengambil alih bendera dan memimpin pasukan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Ia bertarung dengan gagah berani hingga kedua tangannya terpotong dan akhirnya gugur sebagai syahid. Ketika Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah mengambil alih komando. Meskipun merasa cemas dan gentar melihat sahabat-sahabatnya gugur, Abdullah berusaha menguatkan hatinya dengan mengingat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang berjuang di jalannya. Abdullah bin Rawahah pun memimpin pasukan dengan keberanian luar biasa hingga ia juga gugur di medan perang. Melihat 3 panglima mereka gugur, pasukan Muslim tetap bertahan dan terus berjuang. Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang sangat cerdas dan ahli strategi, mengambil alih komando setelah ketiga panglima tersebut. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, Khalid bin Walid memimpin pasukan Muslim untuk bertempur dengan taktik yang cerdik. Ia menyusun formasi baru yang membuat pasukan Bizantium kebingungan dan mengira bahwa pasukan Muslim telah mendapat bala bantuan. Dengan keterampilan taktiknya, Khalid berhasil membawa pasukan Muslim keluar dari medan perang dengan kerugian minimal dan menghindari kehancuran total. Meski begitu, pertempuran di Mu'tah menjadi bukti nyata keberanian dan keteguhan hati pasukan Muslim dalam mempertahankan kehormatan Islam. Di pihak musuh, Harits bin Abi Syamar al-Ghassani, meskipun tidak secara langsung hadir dalam pertempuran, merasa kecewa atas kegagalan pasukannya dan sekutu-sekutunya dalam mengalahkan pasukan Muslim yang jauh lebih kecil. Kegagalan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, semangat dan keberanian pasukan Muslim tak dapat dianggap remeh. Perang Mu'tah menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Meskipun pasukan Muslim tidak memenangkan pertempuran secara militer, mereka menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih besar. Semangat juang yang mereka tunjukkan dalam pertempuran ini menginspirasi umat Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan iman dan persatuan jauh lebih kuat daripada jumlah pasukan dan senjata. Begitulah kisah Harits Ghassani dan Perang Mu'tah, sebuah peristiwa yang menjadi bukti keberanian dan keteguhan umat Islam dalam mempertahankan kehormatan dan keyakinan mereka di bawah panji kebenaran. Kehilangan pengaruh. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Islam di wilayah Arab, kekuasaan Harits Ghassani dan kerajaan Ghassan mulai melemah. Mereka kehilangan peran strategis mereka sebagai sekutu Bizantium dan wilayah mereka mulai tergerus oleh ekspansi Islam. Akhirnya, kerajaan Ghassan runtuh dan sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh pasukan Muslim di bawah Khalifah-Khalifah Rashidin. Harits Ghassani menjadi simbol dari perlawanan Arab Kristen terhadap Islam di wilayah Syam sebelum akhirnya mereka terintegrasi ke dalam pemerintahan Islam yang baru. Kisahnya memberikan gambaran tentang tantangan awal yang dihadapi Islam dalam menyebarkan ajaran ke wilayah yang dikuasai oleh kekuatan besar seperti Bizantium.